psikotik itu kan berarti reality testing ability-nya, kemampuan menilai realitanya terganggu, ya. Jadi kalau orang punya kemampuan menilai realitanya terganggu, berarti dia nggak bisa bedain mana yang nyata, mana tidak nyata, ya. Jadi orang itu akan perilakunya jadi kacau gitu. Dia nggak tahu kalau itu nggak boleh, atau dia nggak tahu kalau itu tuh nggak ada gitu, ya. Jadi semua seolah dia merasakan sesuatu yang nyata, tapi sebetulnya itu tidak nyata gitu, ya. Makanya kayak misalnya halusinasi gitu, ya. Pernah dengar kan halusinasi, ya? Udah pernah dengar belum? Hah? Udah tahu Sudah, makhluk halusinasi gak? sudah dok. Udah, ya. Belum. Nah, jadi kalau orang halusinasi itu kan dia, ya, atau kamu kadang kalau orang awam bilang kan kesurupan, ya, gitu, ya. Eh, kan orang bilang kesurupan, dia dengar ada suara gitu, ya. Ada seolah eh, ada suara, ada melihat sesuatu gitu, ya. Itu kan sebetulnya nggak nyata, ya kan, gitu, ya. Nggak ada stimulusnya, tapi dia mendengar gitu, terus suaranya jelas, terus melihat sesuatu gitu, ya. Ya pokoknya yang halusinasi, atau dia punya keyakinan-keyakinan yang ih, padahal nggak gitu kok dibilangnya gini, ya, gitu. Nah, kalau keyakinan itu kadang kita rancu, apalagi kalau keyakinannya nggak terlalu aneh gitu, ya. Eh, Terus itu kan dia artinya dia nggak bisa bedain antara sebetulnya itu ada atau nggak ada kan gitu, ya. Itu namanya RTA-nya terganggu. Nah, ketika misalnya orang ngamuk, marah, yang nggak beraturan, marahnya nggak wajar gitu kan, berarti kan kemungkinan besar orang itu RTA-nya terganggu, berarti dia psikotik. Nah, kalau untuk psikotik gitu, ya, psikotik itu dia ada di F0. Jadi F0, F1, F2, F3 itu ada gejala psikotiknya gitu, ya. Jadi kalau misalnya ada gejala psikotik, kamu nggak usah mikirin F4 gitu, ya. Jadi jadi jangan itu hierarki diagnosis, tentuin dulu ini psikotik bukan psikotik kan gitu. Oh, kalau ke psikotik ini gangguan karena mental organik, atau gangguan karena penyalahgunaan zat, atau karena memang dia psikotik akut, atau dia skizofrenia, atau dia gangguan mood gitu, atau dia manik gitu kan, lagi manik atau lagi depresi berat kan gitu, ya. Jadi prinsipnya gitu. Jadi hierarki diagnosisnya dulu yang dikedepankan gitu, ya. Jadi kalau dia bukan psikotik, ya kamu tinggal cari deh. Dia berarti F4 ke bawah kan gitu. Atau kalau misalnya retardasi mental kan F8 gitu, ya. Gangguan kepribadian F6. Jadi masing-masing udah punya ciri khas. Jadi supaya kamu apa berpikirnya nggak kemana-mana gitu, ya kan, kalau di psikiatri itu banyak, ya, diagnosisnya, waktunya cuman cuman dikit kan gitu, ya, untuk belajarnya kan cuma beberapa minggu. Nah, kamu kedepankan tadi prinsip berpikirnya seperti itu, ya. Hierarki diagnosis F1, F2, F3 gitu, ya. Terus, nah, kalau di sekarang kita lagi belajar F1 nih, berarti pada F1 ada eh, beberapa beberapa eh, apa zat yang memang menyebabkan munculnya halusinasi gitu. Nah, jadi makanya dia tetap dianggap berarti gejala psikotik kemungkinan masih tetap ada pada F1 ini. Jadi kalau kamu belajar yang lain lagi, misalnya belajar gangguan mental organik, gitu, ya. Jadi jangan kaget dari gangguan mental organik
ada juga ya halusinasinya. Ya iya, karena dia kan tempatnya paling atas malahan. Gitu. Jadi gejala-gejala, kalau posisinya paling atas, gejala-gejala di bawahnya eh, pasti ada. Tuh, ya. Ini udah lengkap belum ya? Izin dokter sudah lengkap, Udah lengkap. boleh dimulai. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mulai perkuliahan ini dengan basmalah. Bismillah. Siang ini kita membahas tentang gangguan penyalahgunaan zat ya. Iya dokter. Mungkin ini yang ya, kalau nafsa sendiri kan kemarin zat-zatnya udah pernah ya, udah pernah disampaikan. Ini yang kita bahas di sini adalah kasus-kasus yang memang banyak ya, yang banyak terjadi atau banyak dialami, yang kemungkinan juga bisa jadi bisa kita temukan atau kamu temukan saat nanti di IGD gitu ya. Kalau ini kan udah tahu ya, kalau zat adiktif kan ada yang memang nanti golongannya juga mungkin dipelajari lagi. Ini udah ada pengantarnya waktu itu ya. Jadi zat adiktif apa aja gitu ya. Eh, bahayanya bagaimana, makin ke atas makin bahaya gitu. Ternyata kafein juga adiktif ya. Kemudian zat psikoaktif itu adalah zat yang mempengaruhi SSP, susunan saraf pusat, gitu ya, sehingga dia dapat mengubah perilaku atau sifat seseorang. Tapi tidak semua bersifat adiktif, kayak tadi kan, kayak kopi gitu ya, atau yang lainnya, tapi nggak bisa, jadi dia nggak adiktif kan gitu. Nikotin, misalnya dia cuma nyoba-nyoba doang, tapi tidak menyebabkan adiktif pada seseorang. Nah, kalau zat adiktif itu apabila dia dikonsumsi terus-menerus, gitu, terus terjadi efek toleransi dan ketergantungan, maka baru dikatakan zat adiktif. Jangan lupa bahwa ada syarat untuk menentukan seseorang adiksi atau ketergantungan atau tidak, gitu ya. Kalau penggunaannya sudah lebih dari 1 bulan, keinginan menggunakan zat tersebut itu semakin hari semakin kuat, dosisnya semakin meningkat, terusnya kalau berhenti menimbulkan gejala withdrawal atau putus zat. Jadi dan penggunaannya bukan berdasarkan indikasi medis. Ya, ini adalah syarat kalau kita menetapkan seseorang dalam kondisi ketergantungan. Jadi kita nggak bahas nih tentang ketergantungan, kita bahas nanti bahaya-bahayanya aja ya. Ini kan udah pernah ya ketergantungan itu ya, eksperimen, bagaimana fase-fasenya ya, fase sampai orang menjadi ketergantungan. Saat coba-coba, rekreasional, situasional. Nah, kemudian masuk fase adiktif di mana penggunaannya itu tiap hari, terus ada kompulsif di mana terjadi toleransi dari dosis yang sebelumnya, gitu ya. Kemudian banyak faktor. Nah, ini perilaku adiksi, maka perilaku untuk mencari terus gitu ya, sesuatu ataupun objek atau zat yang diinginkan gitu tanpa memperdulikan apa yang harusnya dilakukan atau dikerjakan gitu ya. Dan ditandai oleh adanya penggunaan berulang, ada kompulsivitas dalam penggunaan gitu ya. Terus ada bukti juga bahwa dia jadinya merusak diri sendiri. Ya. Kemudian ya sama aja ketika seseorang adiksi pada hal yang lain ya, bukan hanya pada zat aja, misalnya game gitu ya. Kemudian menonton pornografi itu kan juga ketika dilakukan terus-menerus maka itu menyebabkan adiktif. Kenapa sih jadi adiktif? Kan tadi karena ada endorfin gitu ya, menimbulkan rasa senang, merangsang sistem limbik,
Terus sehingga ada dorongan untuk terus-menerus melakukan aktivitas tersebut karena aktivitas tersebut memberikan efek yang menyenangkan gitu ya. Nah, kemudian terbentuklah sirkuit adiktif sehingga orang menjadi tergantung secara kimia ya di otak tersebut, dan perilaku ataupun zat ataupun apa yang dikerjakan berulang-ulang dan dan memberikan efek menyenangkan gitu ya, ini dikatakan perilaku adiktif. Nah, jangan lupa gitu ya, kalau di psikiatri juga kita bicara tentang neurotransmitter gitu ya. Mau sakit apapun gitu ya, kita perlu memperhatikan neurotransmitter apa yang berperan pada kondisi tersebut. Kalau pada penggunaan zat karena dia menyebabkan efek yang menyenangkan gitu ya. Nah, ini lebih yang paling utama itu adalah GABA gitu ya, GABA. Tapi ada juga yang lainnya gitu ya. Glutamat, asetilkolin, dopamin, serotonin gitu ya, opiat endogen. Ini adalah neurotransmitter yang terlibat dalam penyalahgunaan zat. Nah, kalau ternyata dopamin itu kalau berlebihan bikin halusinasi kan gitu ya. Tapi ternyata zat-zat tertentu tuh ada kandungan dopaminnya gitu ya, sehingga makanya di kadang-kadang pada pasien dengan penyalahgunaan zat itu muncul halusinasi gitu ya. Karena dopamin itu juga bisa menguatkan rasa senang gitu ya. Jadi dia butuh dopamin gitu ya. Dan pada orang, jadi ini dopamin tuh pada orang skizofrenia karena bikin halusinasi, pada orang manik gitu ya, juga meningkat, menimbulkan efek mood yang elasi gitu ya. Pada penggunaan zat juga begitu gitu ya. Dan pada penyakit kondisi medis umum di mana ada gangguan dalam produksi dopamin juga tentu bisa menyebabkan gangguan. Kemudian ini ada beberapa obat yang memang meningkatkan dopamin antara lain atau zat ya, kokain, amfetamin, metamfetamin, dan ekstasi itu meningkatkan dopamin. Kemudian obat lain seperti nikotin, alkohol, ganja itu lebih kepada GABA ya, GABA atau glutamatergic gitu ya. Jadi tapi opiat juga bisa, kanaboid juga bisa ke GABA, benzodiazepin ke GABA gitu ya. Jadi ikatan ke GABA yang kuat juga agak sulit nih melepaskannya ya. Ini sekarang kita mulai bicara tentang penyalahgunaan opioid. Opioid itu sendiri ada heroin, putau, morfin, itu masuk dalam golongan opioid. Nah, kalau intoksikasi opioid, tiga gejala utama dari intoksikasi opioid adalah pupil yang mengecil gitu ya, tidak sadar, dan terjadi depresi nafas. Kalau kondisi ini terjadi, pertama perhatikan dulu ABC gitu ya, ketika kalian mendapati pasien dengan indikasi kemungkinan nih opioid nih gitu. Berarti pastikan dulu RW-nya teratasi gitu ya. Kalau dia ada depresi nafas, maka atasi jalan nafasnya dulu kan gitu. Sebelum memberikan antagonis atau antidotum dari zat yang berlebihan tersebut gitu ya. Jadi kalau nanti biasanya kan kalian ujian tuh KMPPD atau ujian lain kan biasanya soalnya berupa kasus ya. Jadi lihat dulu settingan kasusnya apa gitu. Misalnya instruksinya apa gitu ya. Misalnya memang dia diindikasikan menggunakan opioid, tapi pada saat itu pasien dalam kondisi gangguan pernafasan gitu. Nah, tindakan apa yang harus segera dilakukan kan pertanyaannya gitu ya. Jangan kamu jawab karena opioid, kamu udah tahu ini opioid, yang kamu jawab adalah naloxonnya, bukan gitu ya. Tetap prinsip penanganan ABC triasenya itu tetap
utamakan ya ABC dulu, baru nanti kalau tanda vital stabil gitu ya, sambil nanti pemberian antagonis. Antagonisnya dapat diberikan secara IM, subkutan, intravena, atau cara intranasal. Kalau nanti misalnya sirkulasinya terganggu, ya pasang infus dulu gitu ya, baru kasih naloxonnya. Kemudian kalau ketergantungan, kalau dia ketergantungan opioid gitu ya, kalau dia sudah memang adiksi, maka saran yang dilakukan adalah pasien melakukan terapi rumatan gitu ya, rumatan dengan agonis opioid gitu ya, atau dengan yang langsung diberhentikan abstinensia gitu ya dengan antagonisnya gitu ya. Jadi kalau untuk ketergantungan itu bisa diberikan dengan metadon gitu ya, atau pemberian buprenorfin. Metadon ini juga dosisnya bisa 60 sampai 120 mg per hari harian gitu ya. Ini biasanya sih rata-rata di dosis 80 mg per hari. Biasanya sih pasiennya kalau dulu masih ada metadon gitu, biasanya dia tiap hari tuh ini ada di RSKO dan ada di beberapa center-center yang memang ditunjuk, nggak semua memiliki terapi rumatan agonis opioid ya. Tapi sekarang kayaknya udah mulai ditinggalkan nih karena penyalahgunaan opioid nggak terlalu banyak dibandingkan psikostimulan seperti sabu gitu ya. Itu lebih tren sekarang. Kalau buprenorfin bisa diberikan 8 mg per hari. Nah, buprenorfin juga udah mulai ada nih di Indonesia, jadi mungkin nanti bisa menjadi alternatif pilihan sebagai agonis opioid. Kemudian kalau misalnya terapinya pingin langsung detox gitu ya, langsung abstinensia, maka pasien diberikan naltrexone gitu. Jadi bisa diberikan tiap hari atau bisa nanti pemberiannya 3 kali seminggu gitu ya. Jadi dosis tergantung, kalau tiap hari ya bisa 50 mg per hari, kalau dia 3 kali seminggu ya bisa di antara 100 sampai 150 mg setiap setiap 3 harinya. Nah, sampai di sini ada yang mau tanya nggak tentang opioid? Kalau cara penggunaannya kan udah pernah ya, udah pernah dibahas ya waktu sebelumnya. Kemudian kita lanjut dulu aja ya. Kemudian gangguan penyalahgunaan psikostimulan. Ya, psikostimulan ini ada amfetamin, ada ekstasi, sabu, kokain, itu adalah psikostimulan. Kalau namanya psikostimulan, maka ketika dipakai pasti dia menyebabkan konsentrasi menjadi lebih kuat gitu ya. Tapi kalau berlebihan ya tentu bahaya. Kalau berlebihan biasanya denyut nadinya jadi cepat, tekanan darahnya meningkat, mual, muntah, cenderung emosional gitu, puas badannya jadi meningkat gitu ya. Ini gejala-gejala ketika ada intoksikasi. Kalau ekstasi, kalau pada ekstasi selain gejala-gejala di atas, juga ada gejala mulut jadi kering, nggak bisa diem gitu ya, selalu bergerak, rahang berkerut, gemeter, bola mata bergerak-gerak, itu adalah kalau dia pakai ekstasi. Karena dia psikostimulan gitu ya, maka dianjurkan diberi penenang. Atau tadi kalau karena stimulan itu mungkin stimulannya itu tadi kan meningkatkan dopamin ya, sehingga bisa dikasih antipsikotik gitu ya. Kayaknya tadi kita perlu mengingat-ingat neurotransmitter yang berperan pada gangguan atau masalah psikiatri, sehingga nanti memudahkan kita dalam pemilihan terapi atau berpikir kritis untuk terapinya gitu ya.
pada kasus intoksikasi psikostimulan, biasanya lebih dari separuh pasien itu juga memiliki gangguan psikiatrik lain gitu ya. Misalnya ada gangguan depresi, ada bipolar, ada skizofrenia tadi karena psikostimulan itu menyebabkan atau berdampak pada neurotransmitter dopamin gitu ya. Jadinya dia mudah gitu ya berkomorbid dengan penyakit seperti bipolar atau skizofrenia gitu, atau gangguan depresi. Nah, sekarang kita bicara tentang kanabis. Oh iya, pada umumnya kalau pada kasus penyalahgunaan zat, untuk simptomatisnya bisa diberikan obat-obat anti mual gitu ya, obat anti nyeri, obat-obat penenang gitu ya. Itu yang standar pada semua kasus bisa diberikan. Tapi memang harus hati-hati kayak pada kasus-kasus tertentu seperti misalnya psikostimulan itu lebih bagus dikasih antipsikotik. Kalau opioid karena dia depresi nafas, maka hati-hati kalau mengasih penenangnya golongan benzodiazepin gitu ya. Jadi tergantung juga nih nanti zat yang digunakannya apa dan penenang yang diberikannya apa. Jadi mungkin lebih aman sih kasihnya antipsikotik aja. Gitu. Kemudian gangguan penyalahgunaan kanabis. Kalau kanabis kalau terjadi intoksikasi kanabis, maka pasien itu akan merasakan melambung gitu ya, ada euforia, kemudian cara berpikirnya jadi kacau gitu ya, ngomongnya juga ngaco, jadinya ada inkoherensi, ada asosiasi longgar, bicaranya jadi cepat tapi sulit dimengerti gitu ya. Atau kadang-kadang jadi nggak bisa bicara kayak gagap tapi yang susah gitu mengeluarkan kata-katanya. Pada umumnya pada kasus intoksikanabis ini juga disertai mood yang meningkat gitu ya, ada disorientasi, halusinasi gitu ya. Jadi ini merangsang ke dopamin juga nih kanabis gitu ya. Perhatian menjadi menurun, kemudian konsentrasi berkurang, mengantuk. Nah, kalau gejala lain bisa terjadi mual, diare, haus, nafsu makan meningkat. Oh ya, kalau ganja ya kan udah terkenal ya kalau makan apa istilahnya makan nasi padang katakan. Kadang-kadang katanya dikasih ganja gitu ya. Nah, sehingga kita menjadi nafsu makannya meningkat. Gitu ya. Gejala lain juga bisa ada parestesi dan perasaan berat di kepala dan pusing. Nah, kalau putus zat dari ganja atau dari kanabis itu bikin insomnia, mual, cemas, gelisah, menguap, bingung, mudah tersinggung, nafsu makan menurun, depresi, adanya amotivational syndrome. Kemudian penyalahgunaan benzodiazepin. Kalau terjadi intoksikasi benzodiazepin, biasanya terjadi depresi nafas, gitu ya. Kalau penggunaannya berlebihan, jadi intoksikasi itu adalah kalau penggunaannya berlebihan. Kalau putus zat itu apabila dihentikan tiba-tiba, gitu ya. Kalau pada benzodiazepin, kelebihan dosis benzodiazepin itu menyebabkan depresi nafas. Nah, berarti kita harus hati-hati nih pada kasus-kasus misalnya kejang gitu ya. Kejang kan kadang kita kasih di benzodiazepin, maka dosis dan cara pemberian juga harus diperhatikan karena bisa saja nanti mengganggu pernafasan gitu ya, terjadi depresi nafas karena penggunaan obat tersebut. Nah, kalau terjadi depresi nafas, maka bantu dulu nafasnya. Kalau perlu ya intubasi kalau memang sangat terganggu. Nah, ini juga kadang-kadang terjadi hipotensi karena benzodiazepin. Nah, berikan intravena. Jadi intinya cek dulu ABC-nya tergantung kasus yang ada gitu ya. Nah,
Kemudian juga dianjurkan atau direkomendasikan untuk bilas lambung kalau benzodiazepin, kalau yang lain enggak ya. Bilas lambung, atau kalau misalnya terjadi gagal ginjal akut gitu ya, maka harus dihemodialisis gitu. Nah, untuk benzodiazepin antidotumnya nih flumazenil ya. Tapi ternyata dia bentuknya tuh agonis ya, agonis benzo, sehingga kalau dihentikan tiba-tiba juga ada gejala putus zat gitu ya. Jadi penghentiannya juga harus pelan-pelan. Jadi penghentiannya juga ada gejala putus zat yang berat, kemudian ada kejang, disritmia jantung gitu ya. Terutama kalau ini digunakan dalam kondisi yang kronis. Kejang akibat pemberian flumazenil ini tidak bisa dihentikan oleh benzodiazepin gitu ya. Kan biasanya kalau kejang dikasihnya diazepam gitu ya, tetapi kalau dengan flumazenil maka kita harus cari obat yang lain, misalnya fenobarbital gitu ya. Nah, dia enggak, karena udah terjadi blokade terhadap reseptor tersebut gitu ya, oleh flumazenil. Maka flumazenil itu sebetulnya nggak rutin digunakan karena ada resikonya gitu ya. Biasanya putus zat ini banyak terjadi atau berarti kan pada orang-orang yang sudah adiksi ya. Ini adiksi benzodiazepin ini biasanya banyak terjadi pada benzodiazepin yang cara kerja pendek seperti alprazolam. Ini banyak ya. Nah, ketika putus zat gitu ya, bisa diberikan beberapa obat antara lain propanolol, terusnya antikonvulsan gitu ya. Itu karena terlalu banyak sebelumnya dan dia seperti efek kejang gitu ya, maka perlu diberikan antikonvulsan seperti carbamazepine, dikasih SSRI seperti fluoxetine, serotonin dan SNRI seperti escitalopram gitu ya. Nah, direkomendasikan mengganti obat dari diazepam ke dosis yang setara selama beberapa hari, kemudian tapering off. Jadi untuk substitusi pengganti benzodiazepin yang biasanya nih alprazolam, tapi juga banyak juga clonazepam gitu ya, itu bisa digunakan diazepam. Tapi kita nanti harus memperhatikan dosis setaranya gitu ya. Nih seperti ini misalnya kalau dia memakainya triazolam gitu ya, maka dosis setara 5 milinya itu sama dengan 0,25-nya triazolam. Kalau dia udah pakai dosis misalnya 0,5, maka diazepamnya 10 kan gitu ya. Sama seperti juga kalau misalnya oxazepam itu 15 dosis ekuivalen 5 milinya. Kalau dia misalnya udah 60, berarti kan kali 4, 20 miligram diazepamnya. Gitu ya. Demikian juga yang lain-lainnya ya. Kalau jadi gunakan pada saat terjadi ketergantungan dengan benzodiazepin, maka kita perlu melakukan terapinya dengan dosis yang ekuivalen dengan diazepam. Gitu ya. Ini dosis-dosis ekuivalennya, tapi dianjurkan tidak boleh lebih dari 80 mg per hari ya diazepamnya. Kemudian sekarang kita bicara tentang penyalahgunaan alkohol. Kalau alkohol, nah, kadar alkohol dalam darah itu ada hubungannya dengan gejala-gejala SSP. Gitu ya. Kalau dia 0,05 sampai 0,075 itu biasanya dia hanya dalam taraf kayak tadi rekreasional gitu ya. Jadi dia hanya pingin kalau pada orang-orang yang meminum pada kondisi situasi-situasi khusus doang gitu ya, dia berharap lebih happy gitu ya,
karena apa gengsi atau karena teman-temannya pada make ya. Kalau pada orang yang sudah minumnya udah sering minum alkohol, kalau dosis segitu tuh nggak akan ada gejala apa-apa gitu ya. Tapi kalau orang yang eh, jarang-jarang makainya, dia happy gitu ya. Dia jadi banyak ngomong, tapi juga jadi apa mudah marah, mudah tersinggung gitu ya. Nah, kalau dia dosisnya 0,1 itu udah intoksikasi namanya gitu ya. Dan ini udah pasti sudah proses gitu ya karena biasanya halo iya maaf ya itu tadi telepon pakai tethering soalnya telepon jadi keputus. Hmm. Kelihatan nggak dek? Jadi aneh gak sih tampilannya? Kelihatan nggak share screen-nya? Terlihat, dokter. Tapi kepotong ya? Iya, eh, s- yang bawahnya nggak begitu kelihatan. Terus saya itu dulu nih ulang. Udah kelihatan kan ya? Sudah, dokter. Tapi udah slideshow belum? Sudah. Belum, belum, Oh, belum slideshow. belum. Kok belum ya?
Belum selesai ya, Dek? Kenapa ya? Nggak mau. Iya dokter belum. Atau boleh saya bantu dokter yang saya share screen-nya? Iya deh. Oke. Ya, kalau misalnya tadi ya, kalau dia 0,1 itu intoxikasi, kamu itu kalau dosisnya lebih dari 0,1 sampai dengan 0,15 itu ke SSP pada orang yang okasional penggunaannya tentu perilakunya makin nggak kontrol. Kalau pada peminum kronik baru muncul gejala-gejala yang tadi tuh yang di awal kalau pasiennya baru makai coba-coba makai gitu ya. Jadi dosis toleransi dosisnya agak berbeda hampir 3 tingkatan gitu ya kalau orang yang minum sering dengan tidak tidak sering minumnya ya. Jadi kalau kalau pemeriksaan penunjang biasanya pada kasus penggunaan alkohol biasanya pakai itu ya nafas ya, mengeceknya dari nafas seberapa nanti seberapa kira-kira kadar alkohol yang dia sudah ada di dalam konsentrasi tubuhnya gitu ya. Kalau pada orang yang belum biasa minum gitu ya, dosis 0,3 sampai 0,35 itu bikin dia jadi stupor sampai koma gitu ya. Tapi kalau pada peminum kronik menyebabkan itu kalau dosisnya sudah lebih dari 0,5 gram per desiliter. Next slide. Kalau dikatakan intoksikasi alkohol, tergantung ya. Tadi makanya tergantung dia orang yang pemakaiannya baru mulai coba-coba aja atau dia sudah make gitu ya, udah terjadi adiksi, dia rutin minum gitu ya. Jadi tapi pada umumnya kalau dia terjadi intoksikasi maka akan menimbulkan efek kesadarannya menurun, terjadi gangguan perhatian, gangguan daya nilai, emosi yang labil, terjadi agresi, gitu, jalannya jadi sempoyongan, matanya jadi nistagmus, gitu, bicaranya cadel, nafasnya berbau alkohol. Kalau komplikasi akut pada intoksikasi atau overdosis ini terjadi paralisis pernapasan, gitu ya. Biasanya pasiennya karena apa? Karena muntah, muntah terus terjadi aspirasi, gitu ya, aspirasi dari akibat muntahnya tadi, gitu ya. Terus bisa juga jadi obstruktif sleep apnea, gitu. Kemudian aritmia jantung karena kadar alkoholnya lebih dari 0,4 miligram per mililiter. Next slide. Tapi kecil ya tampilannya, karena kamu PDF ya. Terus kalau pada kondisi eh, intoksikasi gitu ya. Intoksikasi itu bisa menyebabkan ketoasidosis gitu ya. Ya, terus ketoasidosis pada alkoholik gitu ya atau karena etanol gitu ya. Kalau etanol, zat yang menyebabkan toksisitas itu adalah asam beta hidroksibutirik atau asam asetik gitu ya.
gambaran klinisnya terjadi metabolic acidosis, ini pasti kita perlu AGD gitu ya, pemeriksaan analisa gas darah, kemudian eh, angka kematiannya itu lebih rendah dibandingkan dengan jenis alkohol yang lain gitu ya. Yang jenis etanol itu lebih rendah angka kematiannya apabila terjadi intoksikasi. Sedangkan kalau pakai metanol, kandungan metanol itu dia lebih cepat terjadi hiperosmolarisis gitu ya, sehingga mudah terjadi kematian dan menjadi kebutaan. Ini sering ya pada beberapa kasus, terutama kayak orang yang pakai apa bir oplosan gitu ya, atau jadi nggak bisa lihat gitu, itu karena kandungannya adalah metanol bukan alkohol gitu ya. Ini lebih berbahaya kalau kandungannya adalah metanol. Kalau etilen glikol gitu ya, dia mengakibatkan gangguan otot jantung dan gagal ginjal, gitu, selain menyebabkan metabolic acidosis. Dan hiperosmolaritas juga ada, hipokalemia juga ada. Jadi yang paling paling agak ringan itu kalau kandungannya etanol. Kalau di etilen glikol gitu ya, ini menyebabkan kerusakan saraf, gagal ginjal, hiperosmolaritas, kemudian eh, ini metabolic acidosis juga ya. Kalau propilen glikol ini hampir sama dan nggak terlalu membahayakan sih ya dibandingkan yang tadi metanol. Kemudian isoprolol itu ini yang bahaya juga gitu ya, menyebabkan koma, hipotensi, hiperosmolaritas gitu. Jadi yang kalau kalau dia intoksikasinya adalah etanol, ini agak lebih, prognosisnya agak lebih baik lah dibandingkan yang lain. Nah, kalau terjadi intoksikasi, apa yang harus dilakukan? Maka lakukan bilas lambung, kemudian ya rangsang pasiennya untuk muntah, gunakan karbon aktif, norit gitu ya, pakai norit untuk menyerap zat alkoholnya gitu ya dari gastrointestinal. Kalau pasiennya datang kurang dari 60 menit setelah minum alkohol, tapi kalau udah lebih ya udah susah gitu, nggak bisa lagi kan udah beredar ke seluruh tubuh, nggak hanya di lambung aja. Nah, kalau pemberian etanol dan etanol atau fomepizol itu ini adalah zat ininya ya, zat yang diberikan ketika intoksikasi. Jadi ketika terjadi intoksikasi alkohol, dikasih alkohol lagi, sama kayak tadi ya, ketika intoksikasinya opioid gitu ya, dikasih opioid lagi kan gitu ya. Ini juga seperti itu. Jadi ketika intoksikasi etanol, maka diberikan juga etanol untuk memperlambat atau mencegah terbentuknya metabolit toksik. Kemudian kalau misalnya terjadi gagal ginjal, maka dilakukan dialisis, hemodialisis atau peritoneal dialisis. Ini juga bisa membantu mengeluarkan kadar alkohol di dalam tubuh dan mengeluarkan metabolik toksik yang mungkin terbentuk, dan juga bisa diberikan pemberian basah gitu ya pada pasien untuk mengatasi metabolik acidosisnya. Pada kondisi koma, kita miringkan tadi kan karena sudah terjadinya gangguan pernafasan atau terjadi aspirasi, pasien posisikan miring, kemudian diobservasi ketat tanda vital setiap 15 menit, diberikan injeksi tiamin 100 mg IV untuk profilaksis terjadi wernik encephalopati, kemudian diberikan dextron 40% untuk mencegah terjadinya hipoglikemi. Kalau ada problem perilaku gaduh gelisah, maka
bisa diberikan dosis rendah lorazepam, ya. Atau ya kalau aman haloperidol aja gitu yang dikasih. Kalau dia gak ada gelisah banget, pada settingan IGD kita kasih haloperidol aja, gitu ya, secara intramuskular. Next slide. Nah, kalau intoksikasinya metanol gitu ya, maka diberikan fomepizol gitu ya. Kalau tidak tersedia fomepizol, maka kasih alkohol gitu ya. Dan lakukan hemodialisis jika kadar metanolnya sudah lebih dari 20 mg per desiliter dan terdapat metabolic acidosis. Kemudian hemodialisis eh, dan kalau kadarnya kurang dari 10 atau tidak terjadi rentang osmolar, tidak terjadi kecurigaan terlalu kuat minum etanol, ya hemodialisis cukup. Terus kasih asam folat, diberi basa, kemudian kalau pasiennya tidak dihemodialisis. Hentikan jika pH-nya sudah normal, kadar metanolnya sudah kurang dari 10 mg per desiliter atau sudah tidak terdeteksi. Untuk pengukuran metanol yang tidak tersedia, maka gunakan pH darah untuk menentukan ini pH-nya sudah mulai normal atau belum. Ya. Next. Nah, untuk putus alkohol gitu ya, ini gejala withdrawal alkohol biasanya terjadi 6 sampai 24 jam sesudah konsumsi alkohol terakhir. Jadi kalau orang yang pengguna alkohol aktif, terjadi gejala putus zatnya itu kalau di 6 sampai 24 jam pertama gitu ya, setelah penghentian alkoholnya. Kalau gejala ringan yang bisa terjadi itu adalah tremor, ada kekhawatiran, cemas, gitu ya, agitasi. Ini gejala-gejala cemas nih, agitasi, tremor, berkeringat, mual, muntah, sakit kepala, takikardi, hipertensi, gangguan tidur, suhu tubuh meningkat, itu gejala ringan. Kalau gejala beratnya bisa muntah, agitasinya berat, disorientasi, curiga, hiperventilasi, bahkan bisa menyebabkan delirium tremens. Gitu. Ini khas delirium tremensnya hanya pada pengguna alkohol ya. Ini adalah suatu kondisi gawat darurat kalau terjadi delirium tremens gitu ya, yang harus segera ditangani. Dan dia biasanya muncul 3-4 hari setelah berhenti minum alkohol. Delirium tremens ini biasanya pasiennya gelisah, agitasi, ada tremor, disorientasi, ketidakseimbangan cairan dan elektrolit, gitu ya. Kemudian berkeringat, demam tinggi, halusinasi, visual, dan paranoid. Nah, untuk penata laksanaan ini diberikan pemberian cairan, gitu ya. Kemudian tergantung hasil pemeriksaan keadaan umum ya dan hasil pemeriksaan elektrolitnya. Kemudian atasi kondisi gaduh gelisahnya, bisa diberikan diazepam 5 mg IM atau IV, tapi hati-hati depresi nafas gitu ya, dapat diulang 30 menit sampai maksimal 20 mg per hari. Kalau terjadi kejang, tetap bisa berikan diazepam, terus diberikan tiamin 100 mg ditambah 4 mg magnesium sulfat dalam 1 liter dextrose 5% atau dalam NaCl selama 1 sampai 2 jam. Next. Untuk mencegah kejang ini itu MGSO4 kan kayak kalau kamu nanti di Opjin juga kan pada kasus eklamsi itu ya dikasih magnesium sulfat. Terus
Nah, ini kalau nikotin udah ya kayaknya pernah dibahas sedikit. Next. Nah, kalau nikotin itu kan zat yang adiktif tapi dia masih legal ya dibandingkan zat-zat yang lain ya. Yang lain kan ilegal. Kalau withdrawal nikotin itu terjadi beberapa hari setelah penggunaan yang panjang ya. Maksudnya kalau pasien itu memang sudah menggunakannya setiap hari, kemudian sudah berlangsung sudah beberapa minggu gitu, terus tiba-tiba dia menghentikan, maka baru muncul efek withdrawal. Penghentiannya itu sendiri bisa menyebabkan ada craving gitu ya, ada craving, nagih gitu ya. Ini gejala-gejala adiksi nih, craving, terus jadi gelisah gitu ya, marah, frustasi, cemas, nggak bisa konsen, perhatian terganggu, denyut nadinya merendah, tekanan darah rendah, nafsu makan meningkat, gitu, berat badan jadi meningkat. Makanya kadang orang nggak mau berhenti karena mengatakan bahwa makan saya jadi banyak, saya jadi gemuk lagi karena berhenti rokok gitu ya. Next slide. Nah, ini gejala ini muncul kalau dia menghentikan kira-kira 2 jam gitu ya, nggak berhenti merokok. Itu agak muncul. Kemudian meningkat setelah 24 jam pertama. Dan masih bisa dirasakan sampai beberapa minggu atau bulan. Baru nanti efek putus zatnya akan hilang. Kalau intoksikasi, dia mual, muntah, diare gitu. Kelenjar ludahnya meningkat, keringat dingin, nyeri kepala, nggak bisa memusatkan perhatian. Next slide. Nah, jangan lupa ada beberapa zat yang dia bukan narkotika, bukan psikotropika gitu ya, tapi dia sering disalahgunakan gitu ya. Ya, ini banyak nih, banyak obat-obat sebetulnya psikiatri gitu ya, kayak THP gitu ya, metilfenidat, amitriptilin, haloperidol, klorpromazin, itu ada obat-obat psikiatri gitu. Selain obat-obat ada anti nyeri kayak tramadol gitu ya. Ada ketamin banyak di OK ya biasanya. Ya, kadang suka hilang gitu ya ketamin. Terus dextromethorman ini obat batuk gitu ya. Ephedrin, pseudoephedrin itu obat batuk. Ya, sudah sampai di sini. Ada lagi yang mau ditanyakan ya? Kalau untuk kriteria diagnosis boleh pakai PPDGJ ya. Jadi kalau untuk diagnosis F1 itu kan ada beberapa diagnosis untuk F1 ya. Nanti jadi kalau untuk psikiatri kita semuanya pakai pedoman diagnosis gitu ya. Jadi mungkin sama dengan yang lain, tapi ini memang jelas kriteria-kriterianya gitu ya, dibandingkan yang kalau penyakit fisik lain kan kadang kriterianya nggak terlalu saklek gitu ya, nggak terlalu harus mengikuti kira-kira aja, oh ada demam, ada apa pilek batuk, udahlah ISPA kan gitu. Tapi kalau psikiatri ya ikutin kategorinya atau kriterianya untuk penyalahgunaan zat ini ada bermacam-macam gitu ya. Ada yang mau tanya nggak? Sampai sini ada yang mau tanya? Jadi kalau misalnya kalau untuk nanti di settingan klinis gitu ya, biasanya pasien kan datang dengan kemungkinan banyaknya intoksikasi ya. Intoksikasi, tinggal kamu tentukan ini dia termasuk zat adiktif apa yang digunakan gitu ya. Tentukan dulu ini
karena alkohol kah, karena opioid kah, karena sedatif hipnotik kan gitu. Kalau sedatif hipnotik kan kayak golongan benzodiazepin gitu ya. Kemudian ketamin, apa karena kokain, karena penggunaan stimulan, stimulan tadi seperti apa sabu, amfetamin gitu ya. Ternyata kafein juga masuk di dalam penyalahgunaan stimulansia gitu ya. Nah, ada juga yang halusinogen gitu ya. Kan waktu itu kita sudah pernah bahas ya, zat-zat halusinogen tuh yang menguap gitu ya, yang menguap. Dan dia biasanya kayak eh, ada volatile yang gitu-gitu itu halusinogen biasanya. Atau yang yang kayak ngelem gitu ya. Itu juga halusinogen. Nah, ada juga yang karena nikotin gitu. Nikotin juga masuk ke dalam gangguan F1 gitu ya. Satu karena tembakau. Tadi karena tadi kalau dia sudah menggunakan terus-menerus lebih dari beberapa bulan penggunanya setiap hari, maka orang tersebut sudah eh, mengalami adiksi terhadap tembakau. Terus ada juga yang karena pelarut yang mudah menguap. Tadi misalnya pakai apa zat-zat yang kayak bukan bensin ya, orang ada kan yang pakai apa ya mudah menguap tapi ya itu lem Aika Ebon ya. Ketika dibuka kan ada uapnya tuh. Makanya orang ada yang bilang ngelem-ngelem. Makanya dia naruhnya di dalam plastik tuh. Kalau anak-anak, biasanya kamu ketemu anak-anak jalanan bawa sesuatu kan di dalam plastik kantong hitam gitu terus dia sambil mengirap-ngirap itu adalah zat yang menguap gitu ya. Dan yang murah itu ya pakai AIKM doang. Dulu banyak gitu. Dulu dulu zaman zaman saya beberapa tahun yang lalu ya 10 10 20 tahun lalu tuh itu banyak ngelem itu banyak karena belum marak penggunaan sabu gitu ya. Tapi sekarang yang banyak adalah sabu. Kemudian kalau ada juga pasien yang penggunaannya multiple gitu ya pada F1 itu. Jadi dia pakai alkohol juga, pakai kokain juga atau biasanya pakai ganja dan alkohol biasanya kayak gitu. Jadi nanti diagnosisnya adalah gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat yang multiple gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya kita menentukan suatu diagnosis dia adalah masuk F1 itu harus spesifik tentukan dia masuknya F1 nol yang karena alkohol, F11 opioid gitu atau kanabinoid atau sedatif atau kokain atau kafein atau halusinogen atau tembakau atau pelarut atau dia multiple gitu ya. Jadi kamu harus menentukan terus kondisinya apa gitu. Dia dalam kondisi intoksikasi akut kah atau dalam kondisi dia cuma adiksi aja tidak ada intoksikasi gitu ya. Bisa aja pada saat tidak apa bisa saja gangguan mental dan perilaku itu muncul ketika dia tidak harus pada saat mengalami intoksikasi atau putus zat aja, tapi memang dia sudah ada sindrom ketergantungan gitu ya. Atau penggunaannya merugikan, misalnya dipakai tramadol, ya kan gitu ya. Tramadol jumlah banyak, gitu ya. Itu kan penggunaan dia obat itu betul gitu, tapi dia penggunaannya merugikan gitu, karena jumlahnya banyak gitu. Kalau orang ketergantungan gitu ya. Jadi kalau di diagnosis psikiatri itu kan ada F1.1 atau F1.0 intoksikasi alkohol. Berarti kan ya kalau F11.0 berarti kondisi dalam pasien itu dalam kondisi intoksikasi akut alkohol kan gitu ya. Kalau karena tadi F11 adalah alkohol, F12 F11 F10 itu adalah alkohol, F11 adalah opioid. Jadi kalau misalnya dia terjadi intoksikasi alkohol, maka diagnosis kodenya adalah F10
titik kosong gitu ya. Nanti kamu baca PPDGJ deh ya. Atau baiknya sih kalau baca PPDGJ bacanya yang jangan yang langsung ringkasan ya, yang buku tebalnya dulu. Jadi diagnosis itu coding-codingnya ada F10. Jadi nanti ada kondisinya apa? Dia intoksikasi kah? Atau dia penggunaan yang merugikan kah? Misalnya dia pakai tadi alkohol F10.0. Oh ternyata intoksikasi F10.1. Oh dia penggunaannya merugikan. Ya itu karena tadi jumlahnya berlebihan gitu. Tapi memang belum taraf ketergantungan. Tapi kalau udah taraf ketergantungan, kode belakangnya beda lagi gitu ya. Berarti F10.2 dengan sindroma ketergantungan tuh kalau itu kalau ketergantungan. Ketergantungan juga ada lagi nanti. Sekarang lagi detok atau belum gitu ya dengan jadi macam-macam lagi itu. Eh, Terus kalau putus zat itu kode belakangnya 3 gitu ya. Kalau kalau putus zat dengan delirium, nanti juga ditentukan dengan konvulsi atau tidak konvulsi gitu. Pasien atau pasien penggunaan zat dengan gangguan psikotik gitu ya. Tadi kan saya bilang kalau pada psikiatri kita tentukan psikotik bukan psikotik. Orang pakai zat bisa aja jadi ada gangguan psikotik. Jadi kodenya nanti F10.5 berarti orang ini pengguna gangguan mental organik karena alkohol dengan gangguan psikotik gitu ya. Terus ada juga nanti dengan sindrom amnestik, ada dengan psikotik residual gitu ya. Nanti nih, ini saya sambil ketikin deh biar kamu bingung ya. Kamu coba baca eh, atau browsing deh F1 gitu. F1 gangguan penyalahgunaan zat. Nanti akan ada macam-macam tuh. Nih ya, misalnya saya ketikin deh. Nih, kode penyalahgunaan zat itu tuh ya. Nah, nanti F1 itu ada namanya F10. Ini alkohol ya. Jadi kode-kodenya itu awal itu menentukan dia di kelompok mana gitu ya. F1 oh berarti dia masuk ke gangguan mental dan perilaku. Ini F1 aja ini namanya gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif. Nah, nanti zat psikoaktifnya yang mana gitu. Nanti penentuan jenis zat psikoaktif di angka belakangnya 1 gitu ya. Kalau 0 itu alkohol kan gitu ya. Berarti dia karena dia F10 berarti dia gangguan mental perilaku akibat penggunaan alkohol gitu ya. Jadi kalau kalau dia F0 F0 itu kalau dia F0 itu gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan alkohol gitu ya. Nah, kalau alkoholnya intoksikasi, maka dia jadinya intoksikasi itu adalah kondisi eh, dia eh, ada coding lagi di belakangnya gitu ya karena kan tadi F1 itu zat
terus nolnya alkohol, karena dia intoksikasi, dia dikasih 1. 0 kalau intoksikasi. Gitu. Ya, jadi nanti jadi kalimatnya itu jadinya dia gangguan mental dan perilaku akibat alkohol dengan intoksikasi, gitu ya. Dalam kondisi intoksikasi. Itu jadi nanti ada belakang-belakangnya lagi gitu ya, kodenya sama F1 0 gitu, tapi nolnya yang mana? 00, 01, 02 gitu ya. Kalau 01 itu 00 itu adalah intoksikasi, kalau 1 itu penggunaan yang merugikan gitu ya. Nanti diganti kalau eh, putus zat sampai dengan gangguan psikotik sampai amnestik dan gangguan residual onset lambat. Jadi nanti kode yang 0 di belakang ini akan sampai 9 gitu ya. Ada yang mau tanya nggak? Nanti kriterianya dibaca ya. Kalau tanda intoksikasi itu dia dalam kondisi konsumsi ya. Saat ini lagi mengkonsumsi ya, dan dalam jumlah yang tadi jumlahnya gitu. Jadi kalau zat, kamu jangan tidak cukup hanya sekedar nanya zatnya apa, tapi jumlahnya, kemudian frekuensi penggunaannya gitu ya, juga ditanyakan. Jumlah, frekuensi, terakhir waktu menggunakannya kapan gitu ya, harus ditanyakan. Ada lagi yang mau ditanyakan nggak? Ini sih saya hanya menjelaskan secara singkat ya poin-poinnya. Kalau detailnya ya kamu bisa baca di PPDGJ sebetulnya untuk poin besarnya. Tapi kayaknya kalau ditampilin semua kamu tambah bingung nanti. Karena banyak banget mirip-mirip gitu ya. Jadinya tambah bingung baca. Ternyata kafein juga bisa ya. Kalau kafein tuh di kodenya F1 bukan 0. Berarti dia F1 9 ya, kalau nggak salah 8. Kafein 5. F1 5. Kafein. Dan di sini ada yang mau tanya nggak? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nanti biasanya kalau soal kamu dijebaknya pemberian antidotum gitu ya. Padahal kondisi pasiennya dalam kondisi ABC-nya nggak stabil gitu kadang. Terus kalian juga perlu mengingat-ingat yang antidotumnya tuh yang mana gitu ya. Untuk promazanil tuh yang apa sih? Oh, untuk benzo kan gitu ya. Oh, kalau kalau opioid apa kan gitu ya. Naltrexone kan gitu ya. Jadi, terus kalau yang dikasih tiamin tuh yang mana? Oh, alkohol. Ya, ada clue masing-masing sebetulnya. Ya, ada yang mau ditanya lagi nggak? Ada yang mau bertanya? Dokter, Diam saya, aja, bingung apa gimana? dok, Ya, saya izin nanya dok. ya. Ini kan dia maksudnya mirip-mirip ya dok gejalanya. Kayak misalkan yang intoksikasi yang tadi ganja
sama intoksikasi yang apa tuh bentar dok, yang nikotin itu sama-sama ada mual muntah. Terus Iya. gejala-gejalanya tuh mirip. Itu Heeh. kita untuk maksudnya nyari ciri khasnya itu gimana ya dok? Iya, itu agak susah karena memang mirip-mirip ya semua, paling ya dari riwayat. Jadi kita menentukan paling penting itu adalah eh, untuk anamnesa gitu ya. Dia pakai apa biasanya kan gitu ya. Jadi memang anamnesa yang harus harus detil ya. Karena tampilannya tuh hampir mirip gitu. Jadi dia anamnesa aja kalau ketika kita menganamnesis dia suka kalau kalau ganja dengan nikotin kan agak beda ya. Biasanya ada tambahan tuh kalau ganja biasanya ada halusinasi gitu ya. Ada euforianya gitu ya. Kalau dia terus nafsu makannya jadi kalau nikotin dia berhenti jadi nggak nafsu makan, kalau ganja dia makan eh, dia pakai ganja dia jadi nafsu makan gitu. Jadi memang harus harus detail kita nanyanya nafsu makannya gimana, eh, dia eh, apa ngerokok enggak. Terus kita juga melihat tanda-tanda di tubuh ya kan dari cara penggunaan gitu kan ada yang pakai apa dihirup kan gitu ya jadi kita ngelihat konkanya kan gitu kita curiga mana nih kayaknya kok sering gitu ya gitu kan kalau orang yang sniffing gitu ya kalau yang sering pakai lewat hidung ya gitu ketahuan dia sering kayak nyedot-nyedot gitu ya jadi nggak hanya sebatas dari em, apa kalau pemeriksa kan juga agak sulit ya atau ya itu tadi kalau kita curiga dia pakai ya udah tes aja gitu tes aja pakai tes nafsa gitu. Ya kalau alkohol kan kecium baunya kalau yang lain-lain tuh nggak terlalu kecium kan gitu paling dites tes nafsa urin gitu ya untuk Baik dokter, terima curiga kasih tuh banyak. darah. Ada yang mau tanya lagi? Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Intinya sih itu ya, nanti tinggal baca PPDGJ untuk jenis-jenisnya dan codingnya, gitu ya. Dan kriteria diagnosisnya mirip-mirip, pusing nanti kamu bacanya. Khas-khasnya aja yang harus diperhatikan. Ya, nggak ada yang mau tanya lagi? Udah cukup jelas? Sepertinya Ya, cukup dokter. cukup ya. Baik, kalau cukup kita akhiri ya. Kita akhiri dan alhamdulillah. Amin. Sekarang dibaca, di-share dulu materinya, terus dibaca dikit-dikit tentang kriteria diagnosisnya ya, untuk biar tahu coding-codingnya, gitu prinsip bagaimana menentukan diagnosisnya, gitu ya. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima